Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue ya. Kali ini gue mau sharing ke kalian seperti di judul. Jadi gue mau ngasih contoh laporan keuangan simple yang gue jalanin juga dan gue pakai juga guys. Menurut gue ini paling simple yang pernah gue bikin. Kalian yang masih pengen laporan keuangannya simple, nggak harus pakai neraca kayak gitu. Dan ini menurut gue worth it banget sih. Tapi ini lebih rekomendasi untuk online shop ya, karena rumus ini gue pakai untuk bisnis gue yang online shop. Karena online shop itu sebetulnya kalau misalnya kita pakai marketplace kayak gue ya guys, gue ada yang di Shopee juga, itu agak ribet banget untuk pembagian untuk produksi, untuk operasional itu agak ribet karena laporan itu baru bisa lengkap di akhir bulan dan kita baru bisa ngerekap kayak misalnya penjualan baju ini atau penjualan barang ini harganya sekian dikurangi dengan admin dan lain-lain, itu baru ketahuan bersih. Dan itu harus direkap satu-satu. Bisa sih pakai rumus, kalian coba cek aja di YouTube, banyak kok tutorial untuk ngambil datanya. Dan tapi ini gue kasih yang simpel aja, kayak misalnya laporan uang masuk, laporan uang keluar, seperti itu ya. Jadi kalian nanti tinggal mata-matain aja. Gue sebutnya ini cash flow ya, cash flow yang paling simpel gue. Gue juga sebetulnya pakai juga kayak misalnya neraca sampai laporan keuangan yang lengkapnya, sampai neraca, sampai ke laporan aset juga. Tapi ini gue pakai di salah satu bisnis gue yang masih kecil juga guys, yang masih benar-benar apa ya, gue males pusing lah gitu. Nah ini gue mulai aja. Jadi seperti ini konsepnya, sangat simple. Jadi kayak misalnya kalian masukin di tanggal 1 Juli 2024, ini masuknya ke mana? Bentar guys, ini ada yang salah nih kayaknya. Ya, enggak ada yang salah. Jadi pertama nih, kalian masukin tanggal Juli. Unsurnya apa di sini? Nih, biasanya kalau online shop yang nggak jauh dari ini. Dari operasional, marketing, sales, gaji, produksi, pajak. Ini owner gue masukin, tapi kalian mau hapus nggak apa-apa. Lainnya atau pinjaman, nih pasti kayaknya nggak jauh dari ini. Atau kalau kalian mau ada tambahan, bisa nanti kalian tambahin aja di sini guys. Nih owner juga sebetulnya nggak harus di sini ya, cuman gue masukin aja siapa tahu perlu. Di sini pun gue nggak masukin di rekapannya, nggak ada. Jadi siapa tahu kalian perlu, kalian belum bisa ngebagi nih untuk ownernya. Jadi ownernya masih ngambil dikit-dikit banget. Jadi bisa kalian ambil laporannya di sini. Contoh, tanggal 1 Juli masuk sales uang, misalnya kalian naik dari Shopee 13 juta. Nih kalian tinggal tulis aja 13 juta gitu. Terus lanjut, ada masuk lagi sales narik dari TikTok 200.000, kalian tinggal masukin 200.000. Nah apabila ada pengeluaran, kalian tinggal pakai buka kurung ya. Masukinnya kalian tambahin buka kurung, nanti hasilnya di sini minus. Contoh ya, di sini tanggal 9 bulan Juli 2024. Nah, misalnya masuknya apa nih pengeluaran? Misalnya mau ada produksi. Oke, masukin produksi, buka kurung, minusnya misalnya minus 2 juta lah contoh ya. Atau kegedean 1 juta aja. Nah, itu kurung, produksi, contohnya apa ya? Hijab lah gampangnya. Produksi hijab. Nah, ini nanti berkurang di sini, bertambah di produksi itu masuk ke sini nih. Nah, masuknya ke sini guys. Gitu. Sesimpel ini, nanti kalian ketahuan sales kalian di bulan ini berapa penjualannya, operasional kalian keluar berapa. Operasional biasanya gue kayak misalnya petty cash gue masukin ke sini, terus misalnya beli-beli apa kayak misalnya pulpen kayak gitu. Nah, ini masuknya ke sini. Marketing biasanya ada ads, FB Ads, Google Ads, terus misalnya TikTok Ads, Shopee Ads, ini masuknya ke sini. Cepas,
Terus gaji juga udah rekap, berarti gaji kalian di bulan ini keluar 8 juta. Oh, gede juga ya. Produksi kalian di bulan ini keluar 7 juta. Pajak kalian nanti kalian bisa masukkan. Lainnya, misalnya kalian kayak misalnya ini contoh ya, lainnya nggak tahu apa ke OVO. Misalnya kalian lupa, tapi sebaiknya jangan lupa sih, kalian lakuin ini setiap hari. Kalian lakuin pembukuan setiap hari. Setiap ada pengeluaran masukin ke sini. Biar nanti pas akhir bulan kalian tahu nih hasilnya tuh berapa. Misalnya kalau ada pinjaman ntar kelihatan di sini. Nah, nanti ketemu dah nih jumlahnya di sini. Totalnya kalian tinggal sesuaikan sama di rekening kalian. Pas nggak nih jumlahnya, sama nggak 5.513.000 sekian di rekening kalian. Kalau nggak balance berarti ada kesalahan saat kalian nyatet laporan keuangan. Nanti kalian bisa cek lagi di info mutasinya ya, mutasi rekening kalian. Oke, gitu aja. Sesimpel itu guys. Ini gue kasih yang benar-benar simpel banget, basic, mungkin buat teman-teman yang nggak mau terlalu bingung. Yang penting ada pembukuan dan kalian jelas gimana cara kalian ngelihat pengeluaran kalian atau pemasukan kalian di bulan ini, dan gak terlalu berantakan. Bikin aja simple kayak gini guys. Kalau kalian setuju nanti gue bikinin tutorial lengkapnya, karena ini sebetulnya nggak banyak rumus sih. Ini hanya masukin kayak gini-gini aja. Ini tinggal masukin nominal plus atau minusnya nanti. Nah, paling di sini yang pakai rumus ini pakai sum if ya. Nah, rumusnya yang gini. Nah, bisa kalian cek aja tuh. Nanti kalian blok di sini. Terus habis itu kalian titik koma. Nah, kalian ketik ininya, unsurnya di sini. Misalnya kalian pakai sales, kalian titik koma lagi, terus kalian tarik nominalnya sampai ke bawah. Habis itu kalian di sini nanti kalian pakai F4 supaya berubah jadi ke angka-angka dolar dulu. Nah, di sini juga ntar di terakhir kalian pencet F4. Habis itu kalian tutup kurung, kelar. Kayak gitu. Di sini pakai sum. Nah, ini guys, pakai sum. Kalau kalian setuju nanti gue buat tutorialnya. Kalau gue bahas sekarang kayaknya kepanjangan, nanti kalian bosan. Mungkin itu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan. Kalau misalkan udah dapet ilmunya, kalian bisa langsung terapkan supaya nanti bisa jadi amal jariah juga buat gue ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di sharing gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.